Berat. 1 tahun sebelum diisukan ekoteologi ini, Kementerian Agama sudah proaktif. Kami sudah memprediksi bahwa nanti problem besar dunia, bukan hanya Indonesia, itu adalah problem lingkungan hidup. Berarti dunia itu juga ini 1 berarti. tahun kami launching, dan sekarang sudah baru menjadi isu Iya. isu publikasi masif. Jadi banjir, kemudian juga longsor, itu disebabkan karena ulah manusia yang tidak mau menghargai keberadaan alam. Tidak mau mengakui alam sebagai partner dalam kehidupan. Egoismenya, babat pohonnya, kita tanami sawit. Sawitnya lebih produktif. Kita bisa kirim ke luar negeri, minyaknya dapat banyak, menjadi orang kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Mata Air Podcast. Di episode Litsan Literasi Santai Keagamaan kali ini, kita akan berbincang bersama orang nomor 1 di Kementerian Agama Republik Indonesia, yang terhormat Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar, MA. Selamat datang, Prof. Terima kasih atas waktunya. Gimana kabarnya Prof di kesibukan? Ya, alhamdulillah. Kita untuk umat. Alhamdulillah. Semoga terus diberikan kesehatan, Prof. Amin. Terima kasih sudah meluangkan waktunya berbincang dengan kami. Mungkin untuk mempersingkat, kita akan membahas soal harmonisasi dan literasi keagamaan, Prof. Di program prioritas Kementerian Agama ada 8 prioritas. Itu salah satunya ada ekoteologi, Prof. Nah, apa yang melatar belakangi akhirnya Kemenak menjadikan ekoteologi ini menjadi program prioritas, Prof? Ada latar belakang filosofis, ada latar belakang historis, Baik. ada latar belakang teologis, dan ada latar belakang faktual kenyataan. Latar belakang filosofisnya begini, eko artinya bumi, Baik. teologi artinya pengetahuan tentang Tuhan. Kita nggak mungkin bisa hidup tanpa bumi, Baik. tidak mungkin hidup tanpa lingkungan alam. Karena itu paralel kehidupan kita dengan kenyataan kondusifnya lingkungan alam, lingkungan hidup kita kan. Mustahil kita bisa bicara tentang manusia perfect, insan kamil, tanpa berbicara tentang alam yang ideal. Nggak mungkin kita bisa khusyuk dalam salat kalau banjir, kalau ada ancaman longsor, ya kan? Iya. Kemudian juga ada ancaman asap dan sebagainya. Dengan demikian, kita harus merubah paradigma yang selama ini alam itu hanya sebagai objek. Dan kita harus kembalikan bahwa alam itu, we are the same. Kita sebagai sama-sama makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan manusia, Allah juga menciptakan alam semesta. Alam semesta itu apa? Ya, alam semesta itu segala sesuatu selain Tuhan, itu makanya itu disebut alam. Nah, dengan demikian, kita nggak bisa egois menjadi manusia. Nanti jatuhnya sebagai antroposentris. Semuanya berpusat kepada manusia, yang lainnya hanya sebagai objek. Kita juga nggak bisa menjadi ekosentris atau biosentris ya. Biosentris itu artinya kita hanya memperhatikan makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia. Tapi ada benda mati, ya, ada sungai, ya, kemudian ada gunung. Nah, bagi kita dalam masyarakat umat beragama, terutama agama yang diakui di Indonesia, Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, tidak mengenal istilah benda mati. Benda mati itu hanya ada dalam kamus sekuler, kamus barat ya. Coba periksa teologinya agama Kristen, Katolik, atau Nasrani. Baca teologinya Yahudi, baca teologinya Hindu apalagi, Buddha. Tidak mengenal istilah benda mati. Ya. Baik. Mereka semuanya
memperkenalkan bahwa alam ini adalah partner dalam kehidupan kita kan. Memang kita dalam Islam, sama juga dalam Katolik Protestan, manusia itu adalah khalifah. Kalau istilahnya Bible itu manusia itu adalah raja alam semesta. Tetapi juga tidak bisa semena-mena. Nah ini yang perlu kita kembalikan pada proporsinya. Janganlah menjadikan alam ini hanya sebagai objek belaka dan manusia itu sebagai subjek semata. Alam dan manusia itu sama-sama objek, tapi sekaligus juga sebagai subjek. Nah kapan berat sebelah, maka itu nanti akan muncul ketimpangan. Kapan timpang antara lingkungan hidup dan manusia, maka yang rugi bukan alam ini saja, tetapi juga manusia juga akan rugi. Maka itu kita harus kembalikan kepada proporsi yang sebelumnya. Proporsi tradisional kita itu, sekian lama 3.500.000 tahun umat manusia itu hidup, menjadikan alam ini sebagai partner. Ya. Tapi masyarakat modern di zaman positivisme pada abad ke-18-19 itu, inilah yang menciptakan suatu kesenjangan antara manusia yang mendramatisasi dirinya itu sebagai hanya panglimanya alam semesta, presidennya alam semesta, tergantung apapun maunya manusia, alam harus tunduk kepada kedikjayaan manusia. Nah kita akan kembalikan kepada proporsi yang sesungguhnya. Agama apapun di Indonesia, Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, menganjurkan kepada umatnya itu untuk menghargai alam. Apalagi Islam ya kan. Nah itu dari aspek filosofisnya. Aspek teologinya itu kan sebetulnya alam ini siapa? Tuhan itu siapa? Manusia itu siapa? Kan? Sebelum alam ini menjadi alam, sembunyi di mana alam ini? Apakah alam ini tercipta dengan sendirinya? Teologi kita, alam ini adalah makhluk. Pasti ada khaliknya, penciptanya. Ya, dalam teologi Ahlus-Sunnah, alam semesta dan manusia ini adalah makhluk. Ya. Dan Allah yang menciptakannya disebut dengan Al-Khaliq. Jadi ada khalik, ada makhluk. Nah, kalau alam ini pernah tidak ada menjadi ada sekarang, pertanyaan kita yang paling mendasar secara teologis, sebelum alam ini terwujud, sembunyi di mana? Ya, adakah sesuatu selain dia pada masa awal? Nggak ada. Dengan demikian alam semesta ini bisa kita simpulkan ya dua hal. Alam semesta ini ada karena diciptakan oleh Allah. Tapi hal lain, dari mana asal usulnya alam semesta ini? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan dari dia kan menjadi alam. Kalau alam semesta ini dari Tuhan, sementara kita mengakui Tuhan itu adalah maha sakral, sesuatu yang berasal dari Tuhan, yang maha sakral, apakah tidak sakral? Jawabannya kan pasti sakral secara logika ya kan. Masa Tuhan penciptanya sakral, makhluknya tidak sakral? Seenaknya dibakar, seenaknya dikotori, seenaknya dirusak. Nah ini kita harus kembalikan secara proporsional. Kalau Tuhan pencipta alam ini adalah maha sakral, maha indah, maha bersih, dan alamnya ini menjadi seperti ini, tentunya harus menjadi juga sakral, bersih, dan indah. Nah siapa yang merusak kodrat ciptaan Tuhan yang maha indah, maha bersih, maha sakral itu menjadi tidak sakral, maka itu kan definisi dosa. Makanya itu dosa di dalam agama-agama Islam dan juga agama lain. Bukan hanya berdosa sesama umat manusia. Ya kan? Menebang pohon tanpa ada alasan, tanpa pakai basmalah. Itu nggak mungkin. Salah kita. Menyembelih binatang tanpa membaca basmalah, haram dimakan. Itu bangkai. Kenapa penting basmalah? Apa artinya basmalah? Atas nama Allah. Jadi kita minta izin kepada Sang Penciptanya, atas nama Allah saya menyembelih hewan kurban ini. Kerbau, kambing, sapi rela digorok lehernya karena kita ini adalah panglima alam semesta dan sudah minta izin kepada Allah bismillahirrahmanirrahim. Menderita sesaat, tetapi baginya ini adalah daripada aku mati karena penyakit, daripada aku mati jatuh ke sungai, lebih baik aku mati, dagingku memberikan kepuasan terhadap hamba Tuhan, panglimanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau analoginya dalam manusia, mati syahid mereka kan. Daripada kita mati konyol kan. Nah itu. Kemudian secara fakta,
Mari kita lihat apa yang terjadi di Sumatera sekarang. Sumatera, Aceh. Longsor. Kenapa longsor? Akar-akar pohon yang tadinya mengikat tanah yang tebing itu ditebang, dibakar. Begitu hujan turun, ambruklah tanah itu. Iya. Mengapa banjir? Akar-akar pohon yang tadinya menyerap hujan dari langit, mengirim masuk ke perut bumi. Sekarang nggak ada pohon itu. Maka itu langsung, wah, longsor itu, hujan itu dari puncak. Maka dalam tempo yang sangat singkat, sangat mengejutkan, memenuhi debit airnya sungai yang terbatas. Sementara masyarakat Indonesia terutama sudah overloaded penduduknya. Emper-emper sungai pun juga dibangunin. Tiba-tiba datang air bah dari puncak gunung. Puncak gunung. Hanyutlah semuanya, matilah semuanya. Kenapa itu terjadi? Karena nggak ada lagi pohon yang mengisap, menyalurkan airnya ke pusat bumi. Ya, terjadilah banjir. Jadi banjir, kemudian juga longsor, itu disebabkan karena ulah manusia yang tidak mau menghargai keberadaan alam. Tidak mau mengakui alam sebagai partner dalam kehidupan. Egoismenya, babat pohonnya, kita tanami sawit. Sawitnya lebih produktif. Kita bisa kirim ke luar negeri, minyaknya dapat banyak, menjadi orang kaya. Tapi apa yang terjadi? Ribuan burung-burung, serangga, binatang, Terancam. itu hanyut, habis seketika. Beranak pinak mereka itu, burung-burung itu bersarang di atasnya, tiba-tiba kehilangan. Beranak pinak serangga, ular, dan satwa-satwa itu sudah kehilangan tempat tinggal, punahlah sudah. Akibatnya apa? Alam kehilangan teman-temannya. Tentu kata Ebit G. Ade, mungkin alam mulai bosan bersahabat dengan kita. Iya. Nah, itu betul. 1 tahun sebelum diisukan ekoteologi ini, Kementerian Agama sudah proaktif. Kami sudah memprediksi bahwa nanti problem besar dunia, bukan hanya Indonesia, itu adalah problem lingkungan hidup. Berarti dunia itu juga ini 1 tahun kami launching. Dan sekarang sudah baru menjadi isu publikasi masif. Saya baru datang di Vatikan, diundang khusus oleh Paus Leo ke-14. Temanya adalah ekoteologi. Ekoteologi. Ya. Kita sekarang ini hampir semua instansi menyuarakan ekoteologi. Tapi 1 tahun yang lalu Kementerian Agama sudah melaunching ekoteologi. Berarti cara berpikir Kementerian Agama melampaui zamannya. Iya, Dan makanya. inilah yang membuat kita ini mendapatkan perhatian khusus. Ya, saya berterima kasih kepada publik, kepada media. Mungkin award penghargaan yang paling banyak diterima seluruh kementerian adalah Kementerian Agama. Kementerian Agama. Bulan ini saja sudah 7. Tadi malam ada lagi 1. 8 award penghargaan. Alhamdulillah, Prof. Iya. Jadi emang yang saya baca juga dari beberapa penghargaan, soal penghargaan penggerak Nusantara di harmoni dan ekoteologi, emang Kementerian Agama dari program 2025 sudah meluncing duluan sebelum semuanya fokus terhadap ekoteologi. Berarti krisis lingkungan ini erat kaitannya juga dengan krisis spiritual di manusianya gitu, Bro. Iya. Kan ada ayatnya kan. Dhaharal fasadu fil bahri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah rusaklah, tampak kerusakan di daratan dan di lautan ini karena tangan-tangan jahil manusia. Nah, jadi cara untuk menyelamatkan umat manusia ialah selamatkanlah bumi. Menyelamatkan bumi itu tidak bisa dengan menggunakan bahasa hukum. Di hutan belantara nggak ada polisi yang jagain. Tidak bisa dengan bahasa birokrasi pemerintah. Mana pemerintah mau masuk ke tengah hutan. Tapi kalau bahasa agama yang bergerak, dimanapun orang itu berada, Tuhan menyaksikan kan. Ada muraqabah di situ. Tuhan Maha Pengawas. Nah, jadi kata Paus Leo yang ke-14, hanya bahasa agama yang mampu menyelamatkan alam. Hanya bahasa agama yang mampu menyelamatkan alam. Karena berdosa kalau merusak, dapat pahala kalau merawat. Oh. Nah,
Jadi inilah pentingnya Kementerian Agama untuk merawat alam. Jadi tanpa ada penyadaran spiritual, manusia tidak mungkin akan bisa menyelamatkan alam ini. Nah sekarang baru pada tobat, Iya. baru pada sadar. Ternyata Anda lihat kan bagaimana dahsyatnya banjir menggulung penduduk. Iya, iya. Betul. Itu tsunami kedua dari Aceh itu. Merinding saya Prof itu. Dengan kejadiannya. demikian, dengan adanya konsep teologi ini sebagai prioritas di Kementerian Agama, diharapkan nanti akan nyetop ya bencana-bencana seperti ini, Amin, amin. ya kan? Dan itu bukan hanya itu, hutan-hutan yang dibabat itu akan menyebabkan pemanasan global, ya kan? Ya, Deforestasi. karbon dioksida itu juga naik ke atas dan itu menutupi cahaya matahari, ya sehingga kita hanya menghirup dengan kepengapan udara. Akibatnya apa? Penyakit macam-macam diderita setiap orang. Anda lihat begitu banyaknya jenis penyakit yang bersarang dalam setiap tubuh anak manusia sekarang. Dan obatnya antibiotik nggak mempan lagi Iya. karena sudah over. Itu semuanya disebabkan karena apa? Itu karena kerakusan anak manusia. Nah, itulah sebabnya Allah menurunkan Al-Quran bagi umat Islam. Yahudi diturunkan kepadanya Taurat, Nasrani diturunkan kepadanya Injil, ya Hindu dengan Vedanya, ya kemudian juga Konghucu dengan I Ching-nya. Itu untuk memberikan direction bahwa menjalani kehidupan ini tidak boleh menang sendiri. Iya. Win-win solution antara satu sisi alam dan pada sisi lain Anda sebagai manusia. Jangan sampai nanti kita menodai alam semesta ini. Itu artinya kita menodai diri sendiri. Mencelakakan, merusak alam, itu artinya merusak diri sendiri juga. Kan? Berarti harus manusia dengan alam sama-sama harus saling menjaga gitu Pak. Jadi sejauh ekoteologi ini diterapkan yang menjadi pemfokusan di Kementerian Agama, bagaimana ekoteologi itu mengintegrasikan ke pendidikan, Prof? Nah, pendidikan itu kan ada objeknya. Iya. Pengetahuan itu ada objek. Nah selama ini teori tentang kependidikan kita itu ada alim, ada maklum. Alim itu orang yang mau mengetahui. Maklum itu objek yang mau diketahui. Ya kan? Ekoteologi itu antara alim dan maklum, antara si peneliti dengan yang diteliti, antara alam yang dijadikan objek penelitian dan manusia sebagai subjek peneliti. Itu tidak bisa meneliti hanya untuk kepentingannya manusia itu sendiri. Tanpa mau memperhitungkan bagaimana kok bisa alam ini nanti memberikan kesejukan juga untuk generasi akan datang. Nah sekarang yang terjadi itu kita nggak pernah berpikir untuk anak cucu. Satu Sumatera sekarang ini sudah menjadi hamparan sawit. Anda terbang dari Aceh sampai ke Pekanbaru, Medan. Masya Allah, pohon-pohon itu sudah nggak ada lagi. Berubah menjadi kelapa sawit. Anda terbang di Papua, dari Merauke sampai ke Sorong. Kita nggak melihat sawit. Yang ada adalah pohon-pohon yang besar. Ada nggak banjir di Papua? Ada nggak longsor di Papua? Ada nggak wabah penyakit di Papua? Ada nggak gempa bumi di Papua? Nggak ada. Iya. Kenapa? Karena masyarakat tradisional itu pola hidupnya bersahabat dengan alam. Sedangkan masyarakat modern itu pola hidupnya menjadikan alam itu hanya sebagai objek pendukung kehidupan manusia itu sendiri. Aku tidak peduli kalian mau saya bakar, terserah. Itu power saja. Ya kan? Terbang, bawa jergen, siram dengan bensin, lemparin korek di situ. Dalam tempo 1 hari, ribuan hektar itu bisa rata dengan tanah. Tepuk tangan mereka. Kenapa? Sebentar lagi akan ditanami sawit. Tanpa pernah menghitung betapa banyak harimau, kucing, tikus, jangkrik, ya, binatang, burung-burung, habis seketika. Nah, tempat rumahnya itu sudah nggak ada lagi. Monyet terbakar hangus di situ. Di situ, Prof. Habis. Dan sekarang
tinggal kelapa sawit. Siapa menikmati kelapa sawit itu? Segelintir orang. Iya. Bukan semua orang, Bro. Ya, siapa segelintir itu juga, Hmm. ya kan? Di mana dijual? Di luar negeri. Apa uangnya pulang ke luar negeri setelah dijual? Nggak pulang ke dalam negeri, Iya, dipakai di luar. dipakai di luar. Jadi harta benda kita dikirim keluar, uangnya nggak pulang ke Indonesia. Hmm. Mampir di Singapura, Malaysia, di Australia, di Amerika. Hmm. Di situ dia bangun pabrik, dibangun apa. Kenapa nggak bawa ke Indonesia? Ya takut. Hmm. Nah, kelapa sawit ini nanti kan sekitar 20 tahun sudah harus diremajakan. Iya. Peremajaan kelapa sawit itu kalau tanah sudah ditanami kelapa sawit, kata ahli ilmu tanah, itu nggak ada yang bisa tumbuh lagi. Hanya kelapa sawit saja Iya. berarti, Prof. Karena unsur haranya tanah itu sudah disedot menjadi minyak oleh Kelapa si kelapa sawit ini. baik. Maka itu bekas kelapa sawit di Malaysia itu percuma ditanamin padi, nggak akan tumbuh. Maka itu dijadikan bandara kan. Iya, iya, iya. Jadi kelapa sawit yang sudah ditanami itu dibabat menjadi tanaman biasa, itu sudah nggak bisa lagi ditanamin apapun. Tanahnya sudah kurus. Iya, iya. Jadi itu Iya. tantangan kita ke depan. Lanjut, Prof. Masih terkait soal tantangan. Karena banyak kasus sekarang tuh soal ekoteologi, bagaimana tantangannya yang hari ini masih banyak greenwashing itu, Prof. Jadi hanya label aja bahwa ini adalah penghijauan ini. Tapi sejauh ini tantangan dan bagaimana penerapan yang diterapkan oleh Kementerian Agama soal Iya. ekoteologi itu, Prof. Itulah tadi, kalau bukan bahasa agama nggak mungkin bisa menyelamatkan alam. Minta izin, misalnya 20.000 hektar. Faktanya 40.000 40.000 hektar digarap. Hutan lindung pun juga digarap. Kenapa? Kita nggak sanggup. Nggak ada helikopter yang bisa mengukur, itu batasnya 20 hektar sini. Oh iya. Sekarang baru diketahui, jutaan hektar itu, kelapa sawit itu jutaan hektar loh. Itu ternyata itu, keluar daripada batas yang Batas seharusnya. yang seharusnya. Dan sekian lama itu nggak ada yang tegur. Disangkanya tuh wajar-wajar saja 20.000. Karena bagi kita 20.000 hektar itu luar biasa. Iya, iya. Nah setelah diukur melalui alat canggih, ternyata bukan 20.000, izinnya 20.000, tapi nyatanya 30.000 hektar. 30.000 hektar. Bayangkan kalau semua seperti itu. Selama ini kita dikibulin. Nah Iya. maka itu Pak Presiden Prabowo, saya salut presiden yang berdiri di atas kakinya sendiri tanpa mengenal ketakutan sekecil apapun kepada siapapun, oleh siapapun. Siapapun yang melanggar, labrak dia. Makanya itu Baik. sekarang sudah dirampas, tanah-tanah itu sudah jutaan hektar dikembalikan ke negara. Iya. Pada isinya sawit. Nah seperti apa nanti kita tunggu perkembangannya. Iya. Kita bangga punya presiden yang berani seperti Pak Prabowo. Iya. Jadi berani menindak yang emang karena memang prakteknya di lapangan ini yang terkadang manusia ini terlalu serakah begitu, Prof. Jadi dari keterkaitannya antara ekoteologi dengan literasi keagamaan ini apa transformasi spiritual dalam aksi kolektifnya, Prof? Iya, pertama melalui pembelajaran. Ya. Sadarkanlah kepada anak-anak kita bahwa kerusakan alam seperti di Sumatera itu tidak tertutup kemungkinan akan terjadi di tempat yang lain. Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua. Jangan mengulangi sejarah yang kelam yang terjadi di Sumatera. Nah, bumi Indonesia yang paling rawan sekarang ini adalah Sumatera. Sumatera. Lalu disusul nanti Kalimantan. Jawa kan sudah lama habis. Iya. Karena dipakai untuk rumah. Rumah. Ya. Tapi hutan-hutan dunia, hutan-hutan Indonesia itu, kalau tidak direm, ya, maka semuanya nanti itu akan dibabat untuk menjadi tanaman produktif, tanaman industri. Iya. Dan kalau itu yang terjadi, artinya bumi ini akan lebih gampang membunuh manusia kan. Membunuhnya karena banjir, pemanasan global, membunuhnya karena longsor, membunuhnya dengan tidak ada lagi air tanah di bawah, Iya. ya kan? Akhirnya kita akan krisis air minum. Dan kalau kita menyuling antara air
laut menjadi air tawar itu butuh biaya yang sangat mahal. Kita nggak sanggup bayar. Nah kayak Saudi Arabia kan kaya. Dia bisa Iya, menyuling air laut menjadi air tawar. air Itu pun tawar. juga belum tentu bisa diminum kan. Iya, betul, Bro. Tapi air minum itu akan krisis. Kita bisa menawarkan air laut, tapi menggunakan zat kimia. Dan kalau zat kimia itu dimakan, diminum, itu berbahaya buat tubuh. Iya. Jadi tak tergantikan yang namanya air hujan itu. Saringan Tuhan dalam bentuk diangkat naik ke langit, dicuci dengan awan, turun ke bumi, masuk kembali melalui akar-akar pohon, disimpan di dalam pegunungan, di bawah tanah. Kita gali sumur, dicicil air itu keluar ke sumur, Iya, kita ambil pakai timba pakai atau timba. pakai listrik dan seterusnya. Pas habis musim hujan tiba lagi, Iya. rongganya diisi lagi oleh air hujan. Jadi luar biasa Tuhan membantu kita itu kan. Rongga bawah tanahnya sudah habis, musim hujan tiba. Tiba. Digali lagi, diambil lagi kan, dipompa lagi. Maka itu kita nggak pernah kehilangan air minum. Kenapa? Karena cadangan airnya masih ada. Baru mau habis, hujan lagi. Hujan lagi. Coba kalau kemarin 2 tahun berturut-turut, air bawah tanah, Habis. gali sampai 100 meter, 200 meter, nggak ada airnya Nggak kan. ada airnya. Kenapa cadangannya habis? Dari mana itu cadangan? Dari air hujan. Siapa yang ngirim turun? Itu akar pohon. Sekarang pohonnya nggak ada. Udah, airnya tuh kembali ke laut lagi kan. Iya. Nggak ada yang mampir ke bawah tanah. Iya. Kita kehilangan air minum. Air minum. Nah itu dia. Dari penjelasan soal ekoteologi, soal integrasi soal ekoteologi, berarti ini sudah dijalankan, sudah banyak dijalankan oleh Kementerian Agama. Mungkin apa visi ke depan soal ekoteologi ini, Prof? Soal ekoteologi dan literasi Ekotologi keagamaan. itu melahirkan kurikulum cinta. Ini jadi sudah dikurikulumkan ya kan. Oh, dengan melahirkan Iya. kurikulum cinta, berbasis cinta. Cinta itu akan menyelesaikan semua persoalan. Cinta. Ya kan? Agama mungkin bisa ditinggalkan oleh orang seperti ateisme di barat, berkembang sekarang kan. Tetapi sesekuler apapun orang, pasti cinta tidak akan pernah pergi dari diri setiap orang. Nah kalau kita manfaatkan cinta ini untuk mencintai alam semesta, mencintai sesama, maka itu artinya kita akan mengaktualkan kesadaran manusia untuk mencintai alam ini. Jadi kurikulum cinta itu bukan hanya mencintai sesama umat manusia, apalagi sesama umat Islam, dengan isu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah. Tapi kita kembangkan di Kementerian Agama ini, ada yang disebut dengan ukhuwah makhlukiyah. Persaudaraan kita sebagai sesama makhluk. Sungai, itu kan saudara kembaran kita juga. Iya. Ya. Dalam bahasa Hindu atau bahasa Buddha, ada yang disebut dengan tatuan asih. Engkau adalah aku adalah engkau. Nah sekarang kita upgrade. Engkau bukan hanya manusia, ya kan? Hai botol, engkau adalah aku. Kalau aku simpan kamu di sembarang tempat, pasti kamu tersinggung. Sama dengan aku juga. Maka aku harus perlakukan engkau di tempat yang semestinya. Hai sungai, aku tidak suka kotor, kamu juga enggak suka kan? Makanya aku tidak mau menjadikan engkau sebagai WC umum atau tong sampah umum. Hai kucing, kalau kamu lapar, sakit seperti kalau aku lapar juga. Maka itu aku harus beri engkau makan karena engkau adalah aku. Hai pohon, kamu menguning tidak pernah disiram, lapar. Engkau adalah aku. Aku lapar kalau enggak pernah makan, aku beri engkau makan. Saya enggak perlu menyesal karena engkau adalah aku adalah engkau. Kalau semua alam semesta ini adalah aku, maka tidak perlu ada perusakan alam. Jangan mas, itu aku loh. Apalagi aku masa mau merusak diriku sendiri kan? Karena pohon itu adalah aku. Itu teologi cinta di situ. Teologi cinta. Berarti visi masa depannya ekoteologi sudah tercipta kurikulum cinta. Iya. Dengan Itu bukan asal bunyi kita, itu iya. bukan asal memberikan statement. Sudah diterapkan dalam bentuk kurikulum. Cinta. Selama ini kan cinta, orang berbicara di mana-mana tentang cinta, tapi tidak terukur kan. Nah kalau diintroduksikan masuk ke dalam kurikulum, belajar matematika ada cinta. Iya. Belajar agama apalagi ada cinta di situ kan. Belajar fisika ada cinta. Belajar biologi ada cinta. Belajar astronomi ada cinta. Alam semesta ini adalah objek cinta. Iya. Dan mereka juga menjadikan kita sebagai objek cinta.
Kalau Al-Hamid, Al-Habib, wal Mahbub wahid, yang mencinta dan yang dicinta menjadi satu, maka dia akan juga sayang terhadap kita. Ya. Ular kobra yang ganas bisa mematikan. Kalau aku melemparkan cinta kasih terhadapnya, ya, jauharnya juga akan melemparkan cinta terhadap aku. Iya. Burung merpati itu. Orang yang memelihara burung merpati bertengger di gedungnya, ayo sini. Tapi Anda nggak pelihara burung merpati, mau nangkap terbang lagi Iya. jinak Tidak merpati bisa. kan? Kenapa di situ nggak ada cinta? Coba kalau Anda mencintai, jadilah pemelihara burung merpati. Kumpul semua itu bertengger. Iya. Anda cemburu kan? Lu kok kenapa saya mendekati terbang? Ini kok dipungut-pungut begitu kayak mau sampah aja. Kenapa? Karena ada cinta. Nah ini kita akan lekatkan cinta kepada makhluk, kepada alam semesta. Kalau itu sudah terjalin cinta antara alam semesta dengan manusia, kiamat akan ditunda. Kiamat itu muncul manakala rusak ini alam. Alam. Baik Prof, jadi kita semuanya, untuk masyarakat Indonesia, untuk sahabat-sahabat semuanya, kita cintai alam, cintai semua yang ada di sekeliling kita karena semuanya adalah aku. Jadi sebelum kita tutup Prof, mungkin ada pesan untuk masyarakat Indonesia, untuk teman-teman, untuk sahabat-sahabat semuanya soal ekoteologi, soal literasi keagamaan untuk kedepannya saling jaga gitu Prof. Pertama, banyak menanam. Banyak Nabi menanam. memerintahkan, seandainya besok dunia ini kiamat, tetaplah menanam pohon. Menanam. Kami targetkan tahun 2026 ini, Kementerian Agama akan menanam 6 juta pohon. 6 juta Tahun ini pohon. baru 1 juta pohon matua. Jadi calon pengantin, siswa, mahasiswa, tahun ajaran baru, bawa pohon. Kita tanam di tempatnya. Yang kedua, mari kita merawat pohon. Mari merawat binatang. Mari merawat alam semesta. Kita tidak mengenal benda mati. Mari merawat sungai, membersihkan sungai. Mari membersihkan got. Jangan sampai menjadi sarang malaria di situ. Iya. Mari kita mencintai semuanya. Yang ketiga, mari kita memperkuat keimanan kita. Wujudkan keimanan itu dengan mencintai makhluk. Kalau kita mencintai makhluk Allah, Sang Penciptanya juga akan mencintai kita. Jangan kita mencintai pencipta, tapi ciptanya dihina, dirusak. Itu sama dengan tidak mencintai Sang Pencipta. Cintai Tuhan dengan cara mencintai makhluknya. Yang ketiga, ya, mari kita jadikan kebijakan, apakah itu pemerintah atau swasta. Jangan sampai nanti ada kebijakan kita itu bertentangan dengan konsep lingkungan hidup. Ya. Jangan hanya mengeksploitasi alam semesta, tapi tidak ada reboisasi, penanaman kembali. Iya. Alam tidak minta untuk disembah. Minimum jangan dirusak, kasihan tuh. Iya. Pohon tidak minta untuk disakralkan. Tapi jangan seenaknya membabat. Menebang. Ya kan? Burung-burung tidak minta untuk disembah. Tapi jangan ganggu mereka terbang. Serangga tidak minta disakralkan. Minimum jangan dibakar. Mereka juga punya anak. Mereka juga punya keluarga. Apa bedanya kalau kita itu diinjak? Mati seketika. Alam semesta ini tidak minta untuk disakralkan. Cuma minta untuk kita saling menghormati. Jika engkau memberikan aku rasa hormat 1, maka aku akan berikan rasa hormat kepadamu 100. Begitu respeknya alam terhadap manusia. Tapi begitu tidak respeknya manusia terhadap alam. Nah ke depan harus ada take and give. Engkau mencintai aku mencintai engkau. Bismillahirrahmanirrahim. Dunia ini aman. Amin. Bismillah. Jadi untuk sahabat-sahabat semuanya, kita semuanya dengan pesan dari Kementerian Agama, Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar, kita harus sama-sama saling mencintai, baik sesama, semua makhluk hidup, alam, dan seisinya, kita harus sama-sama saling mencintai. Mungkin untuk episode kali ini itu sebagai penutup. Terima kasih Prof sudah meluangkan waktunya di episode kali ini. Semoga ini menjadi manfaat untuk kedepannya dan alam tetap terjaga untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.